Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kepadanya kita akan dikumpulkan. Sebuah doa yang dianjurkan untuk dibaca tatkala kita bangun dari tidur kita. Tapi banyak di antara kita yang bangun tidur cari HP, lupa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah dan seluruh istri Nabi. Sebagaimana kita mengharap agar Allah melimpahkan salawatnya kepada putra-putri Nabi, kepada cucu-cucu Nabi, dan kepada seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, bisa masuk angin. Untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, hadirin rahimakumullah. Pernah suatu hari datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam seorang lelaki yang dia ingin berjihad, berjuang di jalan Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu zirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Puncak dari amalan Islam itu tuh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia minta izin untuk berjihad di jalan Allah. Lalu ditanya sama Nabi alaihi salatu wassalam, ahayyun walidak, orang tuamu masih hidup? Masih hidup. Pertanyaan ini, ahayyun walidak? Qala na'am, iya, masih hidup. Fa fihima fajahid, kalau engkau mau berjihad, berjihadlah dalam berbakti kepada keduanya. Datang lagi satu orang meminta izin yang sama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mengatakan, fa inni abkaituhuma, aku sudah minta izin sampai membuat keduanya menangis. Gimana ya Rasulullah SAW? Irji ilaihima, engkau pulang, nggak usah berangkat berjihad. Engkau pulang jumpain kedua orang tuamu, fa'adhikhuma kama abkaitahuma, bikin keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membikin keduanya menangis. Ada lagi yang berangkat dari Yaman menuju ke Madinah, mau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas hijrah, disuruh pulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah? Karena berbakti kepada orang tua itu fardu ain, dan jihad terkadang itu fardu kifayah, sehingga yang fardu ain lebih diutamakan daripada yang fardu kifayah, kecuali jihad yang fardu ain.
Di masa kini kita menjumpai banyak anak, baik laki-laki atau wanita, yang meremehkan kedua orang tuanya, yang tidak lagi peduli kepada keduanya, apalagi yang sudah menikah. Padahal jamaah, kalau kita melihat perintah-perintah Allah dalam Al-Quran Karim, Allah itu setelah memerintahkan hambanya untuk bertauhid, untuk beribadah kepada Allah, yang kedua berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan Allah telah menetapkan sebuah perintah kepada kalian, agar kalian hanya beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ketika orang tua itu sudah sepuh. Subhanallah, cerita yang menyakitkan hati. Tatkala ada seorang ibu di panti jompo, Allahu Akbar, dia bercerita, saya ini ditinggal sama anak saya di taman kota. Anak saya katanya sudah capek ngurusin saya, udah nggak tahan, tinggal. Saya tanya sama anak saya, gimana nak kalau nggak ada yang ngambil ibu nanti nak? Ya sudah, terserah. Subhanallah. Mumpung masih hidup orang tua kita ini, itu kesempatan kita jemaah. Hidup ini dari awal sampai akhir adalah untuk beramal buat akhirat kita. Rumah yang kita bangun akan kita tinggal. Jabatan yang kita miliki akan kita lepas, mau tidak mau. Sebelum mati sudah dilepas jabatan itu. Dan amalan yang paling mulia setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua. Bersyukur. Apa kata Allah? Anishkurli wali walidai ilayyal masir. Agar engkau bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Kepadamu kalian bakal kembali. Ketika sahabat Nabi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa yang paling mulia? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salatu ala waqtiha. Yang pertama, salat tepat waktu. Salat tepat waktu. Anak kalau bicara salat jadi ingat sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina, dosa yang lebih buruk daripada merampok dan memperkosa, itu dosa meninggalkan sholat. Jangan main-main. Orang tua kadangkala beranggapan anaknya baik karena tidak minum, tidak narkoba, alhamdulillah baik anaknya. Tapi kalau anaknya tidak sholat, apa gunanya dia jadi orang baik? Haknya Allah tidak dia berikan. As-salatu ala waqtiha, itu amalan yang paling mulia. Qultu thumma ai? Setelah itu apa? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Ini amalan yang paling mulia. Kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Ahibati billah, salah seorang ulama menangis pada hari meninggalnya orang tuanya, ibunya meninggal. Ditanya, engkau kenapa menangis? Qala kaifa la abki? Gimana aku tidak menangis? Wa qadughlika alayya al-yawm babun min abwabil jannah. Hari ini telah ditutup satu dari pintu surga buat aku. Pintu surga yang paling mulia itu jamaah orang tua kita. Ketika datang seorang bertanya kepada Abu Darda,
menanyakan, "Ya Abu Darda, ibuku itu nyuruh aku menceraikan istriku." Nih para wanita ingat, bantu suaminya berbakti sama orang tuanya, apalagi sama ibu. Mungkin engkau nggak cocok sama mertuamu, mungkin ada sedikit gesekan antara engkau sama mertuamu, tapi tolong bantu suamimu berbakti sama ibunya. Ibunya itu surganya dia, dan surgamu adalah suamimu. Ketika dia datang kepada Abu Darda menanyakan, "Ibuku nyuruh aku menceraikan istriku, apa yang harus aku lakukan?" Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-ummu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfaz." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibu itu pintu surga yang paling indah. Terserah engkau. Kalau engkau mau meremehkan, membuang itu pintu, kau buang. Atau engkau mau jaga, engkau jaga. Maka hati-hati yang sudah menikah. Terkadang ada istrinya yang kurang peduli sama ibunya dia, bahkan menunjukkan kecemburuan kepada ibunya. Apalagi kalau mertuanya itu sudah tua, wajar. Jangan menantunya, anaknya. Orang kalau sudah sepuh itu jemaah, anaknya aja sering dimarahin, apalagi menantunya. "Ya Ustaz, saya semuanya salah kalau sama mertua." Nggak ada benernya. Engkau hadapin semua itu dengan senyum. Kenapa? Karena suamimu itu sudah dibesarkan sama dia, dan sekarang suamimu waktunya lebih banyak dengan dirimu. Di surat Al-Ahqaf ayat 15, ketika Allah menyebutkan orang yang berumur 40 tahun. Biasanya orang yang umur 40 tahun ini sudah menikah, sudah punya anak, sudah mulai sukses usahanya. Biasanya dia lupa sama orang tuanya. Allah mengatakan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Orang ini ketika sampai puncak masa muda dia, sampai umur 40 tahun, orang ini berdoa mengatakan, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dia mengatakan, ya Allah, wahai Rabbku, wahai penciptaku, wahai pemilikku, wahai penguasa diriku, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tua. Jangan lupa sama orang tua. Sebagian anak jauh tinggal sama orang tua, merantau jauh. Ingat, yang merantau jauh harus izin orang tua. Biasanya yang jadi pegawai negeri, yang jadi aparat negara, itu harus siap ditempatkan di mana saja, tapi engkau tetap izin sama ibu. Kalau ibu mengatakan, nak, nggak usah berangkat. Lalu kau nggak berangkat, saya nanti di PHK ini itu. Nggak apa-apa di PHK. Tinggalkan pekerjaan. Ini ada pekerjaan yang lebih mulia daripada semua pekerjaan yang kau kerjakan. Berbakti kepada orang tua. Orang mau berangkat jihad, mau cari surga. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya, ibumu masih hidup? Iya, ibuku masih hidup ya Rasulullah SAW. Falzam rijlaiha fa innal jannata tham. Engkau tetap di kaki ibu, jangan kemana-mana.
Di situ ada surga. Apalagi engkau cuma mau cari dunia. Yang sekolah, mau sekolah ke Jakarta, kemana, izin sama orang tuanya. Orang tuanya ngomong tidak, jangan maksa. Orang tuanya bilang, ini mau skripsi, mau selesai kuliahnya. Ibunya bilang, nak kamu pulang nak, tinggalkan kuliahnya. Ustaz gimana Ustaz? Rizki anak, Allahu Akbar. Rizki itu tidak ikut ijazah, nggak ikut sekolah antum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasir rahim. Yang ingin rizkinya diluaskan apa? Sekolah yang tinggi. Yang ingin umurnya dipanjangkan apa? Merantau sana yang jauh. La. Yang ingin rizkinya diluaskan, yang ingin umurnya diberkahin, hendaklah dia menyambung rahimnya. Rahim yang paling harus dia sambung adalah tempat dia keluar dari rahim itu, ibunya sendiri. Tinggalkan jemaah. Istrimu tidak membantumu untuk berbakti kepada orang tuamu, ceraikan dia. Suruh pulang ke orang tuanya. Allah kasih ganti engkau yang lebih baik. Jangan main-main urusan ini ya. Kalau kita gagal berbakti kepada orang tua kita, antum berharap masuk surga, di dunia diazab. Apa kata Nabi SAW? Ma min dzambin ahaqqu an yu'ajjilallahu lahul uquba fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah. Tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas disegerakan azabnya di dunia, ditambah nanti azab akhirat yang disiapkan buat dia. Artinya azab dunia tidak mengurangi azab di akhirat dia, daripada berbuat kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Maka antum lihat yang sudah sukses, jangan lupa sama orang tuanya. Orang tuanya ditinggal di kampung, padahal Nabi SAW suruh kita ada di kakinya. Jangan kemana-mana antum, tetap di kakinya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar dibantu berbakti kepada orang tua selama masih hidup. Antum kalau sudah mati ya Pak, antum akan ingat sebagian anak itu durhaka sama orang tuanya sampai orang tuanya sudah mati. Dia merantau jauh, orang tuanya mati, jenazah orang tuanya disuruh nunggu kehadiran anaknya. Padahal ibumu seharusnya sudah ada dalam kubur. Gara-gara engkau harus nunggu dirimu. Engkau bisa apa? Engkau datang cuma melihat ibumu, terus ibumu selesai, disuruh nunggu 24 jam ibu. Padahal jenazah seharusnya disegerakan. Seharusnya engkau datang ke sana sebelum mati. Allah mengatakan khususnya kalau orang tua sudah sepuh, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah mengatakan kalau bapakmu atau ibumu sudah tua, dan biasanya kalau sudah sepuh itu engkau yang bertanggung jawab, dia ada di sisimu. Indakal kibar, jangan ditinggal sama orang lain. Engkau berusaha untuk ada di dekat dia. Apa kata Allah? Fala taqul lahuma uffin. Jangan pernah berkata uff kepada orang tua. Ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan dirimu. Kalau orang tua masih muda, kita takut sama orang tua. Kalau kita hidup masih dengan nafkah orang tua, kita nggak berani melawan orang tua karena kita butuh. Tapi ketika orang tua sepuh, biasanya kita merasa nggak butuh sama orang tua. Mulai semena-mena Allah perintahkan kita untuk memilih ucapan yang indah buat orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan untuk keduanya ucapan yang penuh cinta dan penghormatan kepada orang tua. Walaupun orang tua menjengkelkan, engkau lebih menjengkelkan dulu.
Siapa yang merawatmu ketika engkau keluar dari perut ibu? Jamaah, kalau antum melihat perut antum, antum akan mendapatkan pusar. Ingat, 9 bulan antum minum darah ibu antum. Itu melekat sama diri kita. Supaya antum tahu peran kedua orang tua kita membesarkan kita itu jauh lebih besar daripada peran kita sekarang merawat orang tua kita yang sudah sepuh. Ketika seorang bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan dia bawa ibunya dibawa haji, digendong jamaah. Sekarang mungkin pakai kursi roda. Dulu digendong ibunya, tawaf, sa'i ke tempat-tempat ibadah itu digendong. Dia bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apakah menurutmu aku sudah membalas budi ibuku? Aku ini jadi kendaraan ibuku. Aku yang membersihkan ibuku sambil aku palingkan wajahku. Artinya aku melakukan kepada ibuku seperti ibuku melakukan itu kepada aku waktu aku bayi. Aturani qad jazaituha. Menurutmu aku sudah membalasnya? Apa kata Umar bin Khattab? La wala bizafratin min zafaratiha. Satu rasa sakit dia ketika mengeluarkan engkau itu belum kau balas. Ya Amirul Mukminin, aku melakukan seperti lakukan ibuku. Apa kata Umar bin Khattab? Engkau tahu, ibumu ketika merawatmu ketika engkau bayi, dia mengharapkan engkau hidup. Dan engkau sekarang merawat ibumu ketika sudah sepuh, engkau berharap ibumu cepat mati. Maka yang punya orang tua yang sepuh, yang sakit, ini kesempatan antum untuk masuk surga. Ini tiket surga yang paling dekat sama dirimu. Kalau engkau nggak bisa masuk surga lewat tiket ini, engkau mau masuk surga lewat pintu yang mana? Kalau sudah meninggal dunia, engkau ingin melihat wajahnya, engkau ingin bersalaman mencium tangannya, kok nggak bisa? Yang orang tuanya jauh, sering-sering pulang. Ketika pulang tanya sama orang tuanya, ibu izinkan aku ibu di tempat perantauan. Kalau ibu mengatakan ibu berat nak, engkau pulang. Pulang, tinggalkan pekerjaan. Jamaah, Allah ini memerintahkan kepada kita berbakti kepada orang tua berulang kali dalam Al-Quranul Karim. Lalu kita tidak melakukan kebaktian kepada orang tua kita. Yang terakhir, kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, pernah datang seorang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bercerita, aku ini telah melakukan dosa besar. Aku melamar seorang wanita, tapi akhirnya wanita itu menolakku, dan dia dilamar oleh lelaki lain dan diterima lelaki lain itu. Akhirnya karena kecemburuanku aku bunuh wanita itu. Apa yang harus aku lakukan? Ditanya oleh Ibnu Abbas, ibumu masih hidup? Kata dia, udah meninggal dunia, nggak ada. Ya sudah, engkau dekatkan dirimu kepada Allah dengan sebanyak-banyak amal soleh yang kau lakukan. Akhirnya pemuda itu pergi. Muridnya Ibnu Abbas, kalau nggak salah Atta bertanya, kenapa engkau tanya tentang ibunya? Kenapa engkau tanya tentang ibu? Kok nggak ditanya bapaknya? Padahal anak wajib berbakti kepada bapaknya juga. Tapi kita tahu kebaktian kepada ibu itu ibu baru bapak.
Kata Abdullah bin Abbas, fa inni la a'lamu amalan. Aku itu nggak tahu, nggak pernah tahu dengan sebuah amalan yang lebih dicintai Allah, yang lebih besar pahalanya dari amalan-amalan yang lainnya, lebih daripada berbakti kepada seorang ibu. Maka kalau antum punya rizki, kirim buat orang tua, berikan kepada orang tua. Punya rizki bisa pulang-pulang. Jangan takut Ustadz nanti biayanya terlalu besar, ana nggak punya waktu. Allah jaminkan buat orang yang berbakti kepada orang tuanya, rizkinya dilancarkan, waktunya diberkahin. Lalu engkau nunggu apa? Dan bagi yang belum menikah, hati-hati ketika engkau memilih pasangan hidup. Pilihlah pasangan hidup yang membantumu berbakti kepada kedua orang tua. Kalau seorang wanita menikah dengan lelaki, surganya wanita itu adalah suaminya. Karena bapaknya telah menyerahkan putrinya kepada itu laki. Tapi kalau anak laki tidak ada penyerahan dia. Maka banyak-banyak berdoa untuk kedua orang tua kita yang masih hidup dan sudah meninggal dunia. Banyak baca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sudah meninggal antum suka sedekah buat orang tua antum. Punya rezeki, wakafkan tanah buat orang tua antum. Wakafkan karpet masjid, taruh, niatkan buat orang tua antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang belum bisa berbakti kepada orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang mendengar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Itu doa yang suka dibaca Nabi bersama sahabat-sahabatnya ketika beliau bersama para sahabatnya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi semua kita dengarkan proses singkat dari Ustaz. Jadi bagi jemaah yang ingin bertanya, kami beri kesempatan waktu 20 menit untuk pertanyaan. Pertama ini kami minta dari 3 orang terlebih dahulu. Tujuh tangan aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi tidak berhenti lagi. Kerinduan besar saya adalah bapak saya masuk Islam. Pertanyaan saya, anak 11 dan bersaudara, alhamdulillah saya mendapatkan hidayah masuk Islam sekitar 4 tahun lebih yang lalu.
Dan tadi Ustaz membicarakan tentang ibu, mulianya ibu, pentingnya seorang ibu. Bagaimana nasib saya? Selalu berharap ibu saya masuk Islam. Sudah berdoa, sudah melakukan semuanya, sudah mengirim bahkan tiap minggu, tiap bulan berdoa meminta, Bu, Ma, datanglah ke sini, akan ku biayai semua hidup. Umur ibu saya sudah 74 tahun. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Amalan apa yang harus saya lakukan supaya ibu saya bisa masuk Islam? Karena saya berharap, saya rindu ibu saya bisa masuk Islam, bisa berjumpa dengan saya nanti di surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya di mana? Di Tapanuli Utara, di Tarutung, di daerah Sarikasi. Subhanallah. Jamaah, berkaitan dengan orang tua yang belum dapat hidayah. Apa tugas kita? Pernah Al-Auza'i ini seorang alim ulama yang tempat tinggalnya di Libanon. Suatu saat ketika dia isi kajian, dia lihat ada orang baru. Ditanya, dari mana engkau? Dari Tustar, sebuah negeri di Iran sana, yang kebanyakan orang sana itu agamanya Majusi. Ditanya sama Al-Auza'i, orang tuamu Muslim? Enggak, Majusi. Ini datang jauh dari sana mau belajar sama Auza'i. Apa kata Auza'i? Aku nasihatkan engkau pulang engkau ke sana. Siapa tahu orang tuamu dapat hidayah lewat tanganmu. Kalau engkau tinggal orang tuamu, gimana dia akan dapat hidayah? Pulang orang ini. Baru datang ikut sekali pengajiannya Al-Auza'i terus pulang ke Tustar. Sampai Tustar dia dapati ayahnya sakit. Akhirnya dia rawat ayahnya. Dirawat ayahnya bingung. Nah, engkau itu agamanya apa, nak? Kok aku lihat engkau begitu baiknya, nggak seperti anak-anak yang lain. Anaknya cerita, Islam ayahku, kata dia. Apa itu Islam? Diceritakan sama anaknya. Subhanallah, sang ayah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah setelah berapa hari meninggal dunia. Jadi memang kita perlu dekat sama orang tua kita. Ketika kita ingin berbagi hidayah kepada mereka. Sebagian orang jauh. Sulit ketika antum hanya kirim sesuatu buat orang tua. Antum hanya telepon orang tua. Antum hanya menjenguk orang tua. Sekali, dua kali. Kemudian antum tinggal puluhan hari di tempat lain. Orang tua di sana kumpul dengan orang-orang yang mungkin tidak punya hidayah di sana. Maka nasihat ana buat yang memiliki orang tua yang belum dapat hidayah, datang ke sana. Kalau bisa tinggal di sana, kalau tidak bawa orang tuanya. Minta dibawa orang tuanya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim di surat Luqman. Tatkala berbincang orang tua yang kafir, yang memaksa anaknya untuk ikut ajaran orang tuanya. Apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Engkau jangan taat kepada keduanya. Tapi apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadilah engkau sahabat untuk keduanya, sahabat untuk keduanya di dunia dengan cara yang baik. Artinya butuh pendampingan orang tua agar bisa dapat hidayah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ibunya Nasrani. Ibunya itu kalau ngomong nggak enak tentang Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu hari di Medina, ibunya Abu Hurairah ini ngomong sesuatu yang nggak enak. Akhirnya Abu Hurairah keluar rumah. Masya Allah, hujan.
Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau turun hujan, jangan dicela hujan. Jangan mengatakan aduh hujan, jangan. Nabi SAW kalau turun hujan mengatakan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang bermanfaat. Itu doa Nabi SAW. Kembali kepada cerita Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Abu Hurairah keluar dari rumahnya. Dia datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li ummi Abi Hurairah." Wahai Rasul, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Aku minta kepadamu agar berdoa buat ibunya Abu Hurairah supaya dapat hidayah. Apa kata Nabi SAW? Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Abu Hurairah pulang. Itu doa naik ke langit sampai rumahnya diketuk. Mau masuk rumahnya, kata ibunya Abi Hurairah, ala risik, tunggu dulu. Ibunya sedang mandi. Ditunggu sama Abu Hurairah. Ketika selesai mandi, dibukakan pintunya. Ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat anak, dampingin orang tua kita yang jauh dari agama, dampingin. Itu salah satu cara untuk berbagi hidayah dengan keduanya. Kalau tidak bisa mendampingi, maka sering-sering pulang, sering-sering duduk sama dia. 3 hari, 4 hari, sepekan, 2 pekan, balik lagi ke tempat merantaunya. Karena ingat, itu pintu surga yang paling indah buat kita. Apalagi antum berharap bisa bersama orang tua di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan kita berdoa dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang mulia, yang mengabulkan doa orang-orang yang memohon kepadanya, agar Allah memberikan hidayah kepada ibu saudara kita ini dan kepada ibu saudara-saudara kita yang lain yang belum mendapatkan hidayah. Allahumma amin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagi bapak-bapak dan ibu juga yang membawa kertas untuk pertanyaan, bisa langsung kasih ke kami juga, mungkin yang disortir. Untuk pertanyaan kedua Pak, silakan, atau ibu-ibu. Ibu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau seorang ibu yang mungkin kurang bijaksana kepada semua anak-anaknya, sehingga salah satu anak merasa tidak sayang dan tidak adil kepada dirinya? Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus jemaah. Berkaitan kita dengan sebagai orang tua. Jadi orang tua yang ingin anak-anaknya berbakti, tolong berlaku adil sama anak-anak. Jangan pilih kasih. Ketika orang tua nampak pilih kasih kepada salah satu anak, maka dia memicu kecemburuan di antara mereka, dan mereka bisa jadi anak-anak yang durhaka karena orang tua. Pernah ada seorang anak yang menjumpai seorang ayah
yang menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mengadukan anaknya durhaka. Anaknya durhaka. Dipanggil anaknya. Ditanya sama Umar, benar informasi yang sampai kepadaku bahwa engkau nggak baik sama ayahmu. Apa kata anaknya? Ya Amirul Mukminin, abahku nggak baik sama aku. Dia memilihkan ibu buat aku, bukan ibu yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, dia kasih nama aku itu Ju'l. Ju'l itu serangga yang makan kotoran, tahu? Ngasih nama buruk sama anak. Akhirnya Umar mengatakan kepada orang-orang, tolong kalian berbakti sama anak-anak kalian, supaya anak-anak kalian berbakti sama kalian. Jadi sikap anak gimana sekarang? Yang mendapatin orang tuanya tidak adil. Sabar, maafkan orang tuanya. Apa gunanya orang tuamu disiksa gara-gara dirimu? Maafkan orang tuanya dan berusaha memperbaiki orang tua. Di masa Rasul SAW ada seorang sahabat yang namanya Bashir. Bashir ini mau kasih hadiah sama anaknya Nu'man, seorang budak. Kata istrinya, ibunya Nu'man ngomong sama suaminya, kalau engkau mau kasih dia saja, tolong engkau berangkat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi jadi saksi. Nabi jadi saksi. Ibunya ini subhanallah, ibunya takut anak-anaknya yang lain durhaka, iri. Maka tolong Nabi jadi saksi. Berangkat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengutarakan apa yang dia inginkan, bahwa ibunya nyuruh engkau jadi saksi wahai Nabi SAW, ingin engkau yang jadi saksi. Rasulullah SAW bertanya, akulla waladika nahalta? Apakah semua anakmu kamu kasih sama seperti ini? Enggak ya Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, ashhid alaihi ghairi fa inni la ashhad ala zur atau ala jur. Cari engkau saksi yang lainnya, aku tidak mau jadi saksi buat sebuah kezaliman. Apakah engkau ingin semua anakmu berbakti kepadamu sama? Iya Rasulullah SAW, maka jangan kau lakukan itu. Tapi tugas anak yang mendapatin orang tuanya zalim, tolong berusaha untuk tetap berbakti kepada orang tuanya. Karena itu tetap pintu surgamu, dan orang tuamu akan mendapatkan hisabnya pada hari kiamat nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, satu pertanyaan lagi terakhir. Bapak-bapak tadi di sini. Depan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya. Bulan 1 kemarin, bulan 1 tanggal 3 Ibu Hamla meninggal. Selama dia hidup, saya baru sempat membahagiakan orang tua saya sampai dia meninggal. Kalau Ustaz, amalan-amalan apa aja bisa membantu saya mengampuni dosa-dosa saya sama ibu saya dan cara membahagiakannya? Kenapa masih ada pintu surga saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah hadirin rahimakumullah, kebaktian seorang muslim kepada orang tuanya itu bukan pura-pura. Ada sebagian di antara kita kalau di depan orang tua baik sama orang tuanya, tapi di balik itu ghibain orang tuanya sendiri. Ada sebagian di antara kita yang berbakti kepada ibunya setahun sekali, sehingga ada hari namanya hari ibu. Islam tidak kenal dengan hari ibu. Jangan merayakan hari ibu, karena semua hari kita itu untuk ibu kita. Jangan cuma setahun sekali. Tapi ketika sudah meninggal dunia, tetap kita wajib berbakti kepada ibu kita, kepada ayah kita. Apa yang bisa dilakukan anak setelah orang tuanya meninggal?
Tentunya tidak seperti ketika hidup. Yang pertama yang bisa dia lakukan adalah istighfar buat kedua orang tua. Ada seorang yang di surga yang dia bingung dengan derajatnya yang tinggi di surga. Orang tua ini merasa amalnya nggak akan bisa menyampaikan dia ke tempat ini, sedangkan dia banyak dosanya. Lalu dia bertanya, "Anna li hadza?" Gimana aku bisa sampai ke derajat ini? Lalu dikatakan kepada dia, "Bistighfari waladika laka." Itu disebabkan istighfar anakmu buat engkau. Maka banyak-banyak istighfar buat ibu. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh ibu kita atau oleh ayah kita. Karena biasanya jamaah, ketika orang tua kita meninggal dunia, umpamanya orang tua kita dari Batam, orang tua kita meninggal dunia, ibu kita meninggal dunia, sudah kita nggak pernah lagi datang ke Batam. Padahal di situ ada paman-paman kita, ada bibi-bibi kita, ada teman-teman ibu kita. Tetap engkau ke sana. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna min abarril birri silatul rajuli ahla wuddi abi." Termasuk kebaktian yang paling puncaknya itu adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tuanya. Orang tua kita biasa mengasih fulan, bulanan, santunan, antum lanjutkan itu. Terus lanjutkan. Umar bin Khattab Abdullah bin Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis tadi, pernah dalam satu perjalanan dia dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah. Dia naik onta dan dia itu punya keledai. Keledainya ini biasa buat ganti kendaraan. Kalau capek naik onta, naik keledai. Di tengah jalan ketemu dengan seorang lelaki dari Badui. Sama Abdullah bin Umar bin Khattab dibuka surbannya. Yang mahal itu diberikan kepada orang Badui ini. Dan dikasih seekor keledai itu untuk dikendarai. Orang-orang bertanya, "Engkau kok terlalu baik sama dia? Orang Badui itu engkau kasih 2 dirham sudah senang, udah bahagia. Engkau kasih terlalu banyak buat dia." Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Dia ini, bapaknya dia itu teman bapakku. Bapaknya dia teman bapak. Artinya bukan ini anak temannya, bukan temannya bapaknya, bukan temannya Umar bin Khattab, tapi anak sohibnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu taala anhu, hadis tadi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk kebaktian yang paling puncaknya menjalin hubungan baik kepada orang-orang yang dicintai orang tua kita. Tolong antum jaga. Sehingga dulu ana masih ingat, ana termasuk orang kuno aja. Abah ana itu kalau ada tamu, ada temannya datang, anaknya semua dipanggil. Syafiq, jadi, ayo salaman sama temannya abah ini. Ini fulan, ini fulan. Anak salam. Sehingga anak itu jadi tahu siapa orang-orang yang dicintai sama ayah kita. Kalau sekarang ada tamu, anaknya disuruh masuk, masuk semua. Seharusnya dipanggil. Ini loh temannya bapak, kenalkan. Karena ini untuk melanjutkan kebaktian anak kita kepada kita. Yang ketiga, sedekah buat orang tuanya. Pernah Sa'ad bin Ubadah atau sahabat yang lainnya bertanya, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia dan dia belum sempat berwasiat. Afayanfa'uha idza tasaddaqtu anha?" Apakah bermanfaat buat ibu ana kalau ana sedekah buat ibu ana? Hadis riwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Apa kata Nabi SAW? "Na'am, tasaddaqi anha." Boleh, silahkan engkau sedekah buat ibu. Maka antum kalau punya rizki, sedekahlah buat ibu. Apa saja yang bisa engkau lakukan buat orang tua? Mungkin itu beberapa hal yang bisa dilakukan anak. Dan yang terakhir, antum berusaha menghafalkan Al-Quranul Karim. Karena anak yang menghafalkan Al-Quranul Karim, orang tuanya akan mendapatkan taj, akan mendapatkan mahkota yang penuh dengan keindahan.
kalau anaknya itu menghafal Al-Quran Karim. Maka semoga itu bermanfaat buat kita semuanya dan mendorong kita untuk jadi lebih baik kepada orang tua kita. Udah selesai. Nah, hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.